Buntut kemenangan gugatan Peggy Setiawan melawan Polda Jawa Barat disambut baik oleh kubu Saka Tatal, salah seorang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saka Tatal dan tim kuasa hukum langsung mendatangi Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengajukan peninjauan kembali kasus yang menjeratnya dengan membawa novum atau bukti baru. Saka Tatal berharap putusan hakim yang membebaskan Peggy bisa menjadi titik terang untuk mengungkap misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Diketahui, Saka Tatal adalah salah satu dari 8 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Saka yang saat kejadian masih di bawah umur divonis 8 tahun penjara dan dinyatakan bebas pada tahun 2020 lalu. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Aep, saksi kunci kasus Vina dan Eki yang bersaksi mengetahui kejadian tewasnya pasangan sejoli Vina dan Eki di Cirebon, mengaku melihat bahwa Peggy Setiawan alias Peron ada di lokasi kejadian. Saat ini, Aep tidak diketahui keberadaannya. Pasca Peggy Setiawan alias Peron dinyatakan bebas melalui sidang pra-peradilan, Aep yang merupakan warga kampung Pilar Bulak, Desa Karangasi ini tidak diketahui keberadaannya. Aep dinyatakan sudah tidak lagi berada di rumahnya, di rumah keluarganya. Suasana rumah keluarga Aep di Cikarang saat ini juga tampak sepi. Hanya ada aktivitas dari kakak, orang tua Aep, serta sepupunya yang biasa berjualan di depan rumah. Salah satu anggota keluarga menyebut Aep sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya itu sejak mencuatnya kesaksian Aep yang membenarkan bahwa Peggy Setiawan alias Peron berada di lokasi kejadian saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki di Cirebon. Berarti di mana katanya? Nggak tahu tuh karang mama kalau nggak pernah ngeliat ini. Oke, kita akan membahas terkait Saka Tatal ini mengajukan PK dan juga akan diikuti oleh sejumlah terpidana lainnya. Kita akan berbincang mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arianto. Assalamualaikum Pak Arianto. Kemudian juga sudah ada Pak Akhyar Salmi, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Akhyar. Kemudian juga bergabung bersama kami via Zoom sudah ada Mas Reza Pramadia, kuasa hukum dari Vina, dan juga ada Bang Farhad Abbas, kuasa hukum dari Saka Tatal. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik, ya saya mau ke Bang Farhad. Bang Farhad, ini Saka Tatal sudah mengajukan PK begitu ya. Apa yang sudah dipersiapkan oleh kuasa hukum? Apakah memang ada novum-novum baru? Juga melihat kemarin Peggy Setiawan sudah terbebas dari status tersangkanya. Itu juga menjadi novum dari Saka Tatal kah atau seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada hakim yang telah mengabulkan pra-peradilan terhadap Peggy, dan ini sudah mulai tampak ya, kita lihat tampak keindependenan hakim dan sudah semakin terang ya. Selamat buat Peggy dan tim lawyer yang hebat-hebat ini ya. Kemudian kami juga pada tanggal tersebut pada jam yang sama, bahkan sebelum putusan pun kami sudah mendaftarkan peninjauan kembali. Dan tentunya dalam proses salah satu novum baru menjadi pertimbangan hakim, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi titik terang, dan harapan kami Majelis Hakim Mahkamah Agung nanti bisa mengabulkan, karena persoalannya saat ini sebenarnya teman-teman ini kalau saya lihat ada dua kelompok. Satu kelompok yang anehnya ini adalah pengacara-pengacara saksi yang lagi kita persoalkan, yang saksi-saksi yang kita anggap adalah saksi-saksi bohong ya. Nah, karena terbukti mereka itu saat ini sembunyi, termasuk Rudiana. Rudiana ini saksi ketua RT, mereka sembunyi gitu. Kemudian menggunakan lawyer-lawyer yang cukup terkenal juga. Aneh gitu. Mereka tidak menyadari bahwa mereka saat ini lagi dibully oleh masyarakat gitu. Bahwa sudah nampak jelas bahwa memang
penyidikan, penuntutan maupun persidangan ini hakim, jaksa, polisi itu hanya mengejar daripada pengakuan tersangka dan saksi-saksi yang dibikin berita acara sumpah yang tidak hadir di pengadilan. Nah, oleh karena itu saya tegaskan, saya tidak bermasalah dengan Polri, tapi ini hanya oknum penyidik aja, bukan Polri pada umumnya. Jadi terima kasih. Pada tanggal 24 nanti akan ada sidang pertama dari gugatan PK kita, upaya peninjauan hukum luar biasa di Pengadilan Negeri Cirebon. Kami minta kepada seluruh masyarakat Cirebon, pencari keadilan untuk sama-sama mendukung datang menghadiri persidangan terbuka ini, sehingga bentuk-bentuk penindasan, intimidasi yang lain yang ada di kota Cirebon ini dapat dibersihkan kembali, dan Peggy maupun Saka Tatal dan seluruhnya yang tidak salah yang dihukum dapat dibebaskan, kemudian yang salah menghukum dapat dihukum kembali. Terima kasih, Pak. Oke, ini pertama kali Peggy mengajukan PK ya Bang ya? Apakah sebelumnya juga Peggy sempat mendapatkan gerasi begitu? Bukan Peggy, Saka Tatal. Saka Tatal. Maksud kami Saka Tatal. Apakah ini pertama kali Saka Tatal mengajukan PK dan juga pernahkah Saka Tatal mendapatkan gerasi? Saka Tatal tidak pernah mengajukan gerasi, sepengetahuan kami hanya 7 orang terpidana saja, dan ini adalah PK pertama gitu setelah 8 tahun Saka Tatal ditangkap. Baik, saya ke Mas Reza. Mas Reza, mengenai pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal, kemudian juga dengan bebasnya Peggy Setiawan, ini kuasa hukum Vina dan keluarga Vina melihatnya seperti apa, Mas Reza? Iya, memang itu langkah-langkah hukum itu kan memang hak dari setiap warga negara, itu kan dia dipersilahkan saja untuk membuktikan itu bersalah atau tidaknya, kan nanti biar pengadilan yang memutuskan. Tapi kami berharap kepada pihak polisian, tolong pelaku yang sebenar-benarnya itu yang ditangkap. Jadi jangan terulang lagi kejadian yang lalu-lalu, dan juga kita juga berharap yang 3 terduga DPO itu kan ditemukan. Jadi biar tidak ada lagi kegaduhan-gaduhan di masyarakat. Mas Reza, tapi ada tidak dari keterangan-keterangan keluarga yang mungkin ada bukti-bukti atau paling tidak keterangan-keterangan baru seperti kakak dari Vina ya, yang menyampaikan bahwa Vina ini sempat dijemput oleh seorang perempuan yang badannya agak sedikit besar begitu? Iya, memang pada saat malam kejadian itu dijemput oleh 2 orang. 2 orang itu satu menunggu di motor, satu turun menjemput. Tapi kan pada saat itu tidak ada yang kenal gitu. Dan juga memang pada saat malam kejadian itu kebetulan di rumah keluarganya juga ada yang lagi meninggal, pamannya meninggal juga. Jadi tidak terlalu fokus dengan Vina pergi kemana gitu. Oke. Saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau menyoroti ini nampaknya berbondong-bondong begitu terpidana dari kasus Vina dan juga Eki akhirnya mengajukan PK. Kalau dari sisi kepolisian ini menanggapinya seperti apa? Saya bukan mewakili kepolisian ya, walaupun saya penasihat ahli, tapi ini pendapat saya. Saya menyoroti ini dari awal terjadinya gonjang-ganjing ya, saya katakan gonjang-ganjing ini adalah suatu perang opini ya, antara pihak yang di satu sisi itu sudah menghargai keputusan hakim yang sudah inkrah, di mana kasus 2016 itu sudah diputus inkrah dengan adanya 8 terpidana ya, dan sudah dilakukan. Sementara di sisi lain ada pihak atau masyarakat yang beropini bahwa itu dulu tuh pengadilan sesat. Salah orang, salah objek, sehingga menimbulkan kerugian dan penderitaan daripada orang yang tidak berdosa, gitu kan, kayak gitu. Jadi intinya, terus yang kedua, tindakan ini akibat dari apa? Akibat daripada polisi yang kurang profesional kan, gitu kan. Nah, melihat ini, saya hanya keprihatinan saya adalah jangan sampai rakyat itu dibikin bingung. Ya. Terus berturut-turut, nyatanya kan gitu kan, wah rame sekali pertandingan. Makanya saya kalau setiap kayak gini saya tidak menanggapi satu persatu karena apa? Rumit itu, masing-masing menganggap dirinya benar dan ada bukti yang ada. Makanya sejak awal ini saya dulu nyarankan, ini kan kasus hukum ya, negara kita negara hukum. Kemudian dipertanyakan kebetulan daripada praktek hukum itu.
Kalau sudah putusan ingkrah, maka jalan satu-satunya untuk menguji kebenaran itu adalah harus pakai PK. Ya. Itu makanya dulu saya ngusulkan ini hanya bisa diselesaikan dengan PK. Tapi kemudian kan muncul gonjang-ganjing masalah Peggy. Peggy itu kan, wah ini kan tersangka keburu-buru dan sebagainya gitu. Nah kalau ini silahkan pakai pra-peradilan. Nah kemarin kan sudah pra-peradilan, saya lega. Walaupun yang menang juga Peggy, bagi saya menang kalah itu tidak masalah. Yang penting ada kejelasan hukum mengenai langkah untuk menyelesaikan gonjang-ganjing ini. Nah, makanya kemudian disusul dengan PK diajukan. Bagus itu. Karena apa? PK ini kan untuk menguji apakah benar dulu putusan yang sudah ingkrah dan sudah dilaksanakan itu benar apa tidak. Hanya itu satu cara gitu. Makanya saya dari dulu saya menolak melakukan audit investigasi, cari tim pencari fakta. Bagi saya itu bukan jalan yang benar untuk negara hukum ini. Ajukan PK dulu, kemudian jelas kira-kira nih pengadilan sesat apa tidak, salah apa tidak, nanti endingnya bagaimana. Jadi bagi saya nih putusan PK ini udah bagus, pengajuan PK itu adalah syukur yang lain juga mengajukan PK supaya nanti dicek ini benar nggak di peradilan yang dulu. Disitulah rakyat akan bisa dijelaskan, oh ini sebetulnya hukum di Indonesia tuh kayak gitu. Gitu. Kita akan juga dalami ya Pak Akhir ya. Sebenarnya kalau untuk novum atau bukti-bukti baru seperti apa yang bisa diajukan dalam PK sehingga memperjelas begitu, menjadi terang benderang bahwa memang pada saat itu tidak ada di lokasi atau ada CCTV atau alibi dan lain sebagainya. Nanti kita dalami, usai jeda kami segera kembali.